Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran berikut ini yang kami sajikan dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Adapun topik berikut ini akan membahas tentang bisnis dan hubungan industrial. Adapun topik ini nanti akan disampaikan oleh sejumlah tim yang terdiri dari Adilah Maharani, Adrian Pasha, Aufanti Tiara F, dan Yosef Tigor. Selanjutnya akan dibicarakan beberapa konteks berikut ini. Konteks berikutnya terdiri dari dua kelompok besar, yaitu bisnis dan hubungan industrial. Dua kelompok ini nanti akan dibicarakan yang meliputi beberapa sub-sub topik dari masing-masing, yaitu terdiri dari pengertian dan tujuan bisnis, fungsi bisnis, prinsip dan etika bisnis, serta lingkungan bisnis. Selanjutnya akan dibicarakan bagaimana hubungan industrial dari topik-topik berikut ini, yaitu teori hubungan industrial, prinsip hubungan industrial, hakikat hubungan industrial, konsep pelaksanaan hubungan, dan perselisihan dan penyelesaian hubungan industrial. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh tim berikut ini. Demikian, terima kasih. Baik, yang pertama yaitu pengertian bisnis. Dikupas dari kompas.com, bisnis merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang menyediakan atau menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, bisnis juga berarti sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberi harga pada setiap jasanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, orang yang melakukan bisnis biasa disebut sebagai entrepreneur. Selanjutnya adalah tujuan bisnis. Tujuan bisnis di sini dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan juga bagi pelaku usaha. Tujuan bisnis secara umum yaitu sebagai menciptakan lapangan pekerjaan baru, kemudian juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup melalui produk dan jasa yang dihasilkan, serta penyediaan produk dan jasa. Sedangkan tujuan bisnis bagi pelaku usaha yaitu pengembangan inovasi sekaligus penambah pengalaman. Terus ada juga bisnis berkelanjutan. Nah, maksudnya di sini adalah dengan melanjutkan usaha keluarga agar bisnis usaha yang telah dibangun itu nggak hilang. Kemudian yang terakhir yaitu kesejahteraan hidup melalui laba yang dihasilkan. Selanjutnya adalah fungsi bisnis. Yang pertama, fungsi manajemen. Untuk mencapai tujuan bisnis atau perusahaan harus dikelola dengan baik, yaitu dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Yang kedua, ada fungsi pemasaran. Memasarkan produk, baik berupa barang atau jasa, menggunakan kegiatan promosi, berupa periklanan atau penjualan personal. Yang ketiga, fungsi keuangan. Mencari sumber dana atau menggunakannya untuk melakukan dan melaksanakan kegiatan bisnis dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, fungsi akuntansi. Membuat laporan keuangan yang nantinya akan dirangkum dan dianalisis untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah fungsi sistem informasi. Penggunaan teknologi informasi sumber daya manusia dapat menyediakan informasi yang tepat bagi karyawan atau pihak internal. Baik, selanjutnya berbicara mengenai prinsip etika bisnis. Sini ada menurut Cox Roundtable pada tahun 1994. Yang pertama yaitu ada prinsip tanggung jawab bisnis dari shareholders ke stakeholders, di mana prinsip pertama ini menyeratkan bahwa perlu ada perubahan paradigma tentang tujuan perusahaan dan fungsi eksekutif perusahaan dilihat dari teori keagenan atau agensi teori. Tujuan perusahaan menurut prinsip ini adalah menghasilkan barang dan jasa untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas atau stakeholders, bukan hanya sebatas untuk kepentingan shareholders atau para pemegang saham. Dan selanjutnya ada dampak ekonomis dan sosial dari bisnis menuju inovasi, keadilan, dan komunitas dunia.
Di prinsip kedua ini menyeratkan bahwa kegiatan bisnis tidak semata mencari keuntungan ekonomis, tetapi juga mempunyai dimensi sosial dan perlunya menegakkan keadilan dalam setiap praktik bisnis mereka. Yang ketiga, ada perilaku bisnis dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. Di prinsip ketiga ini menekankan pentingnya membangun sikap kebersamaan dan sikap saling percaya. Sikap ini hanya dapat dikembangkan bila para pelaku bisnis mempunyai integritas dan kepedulian sosial. Yang keempat, ada sikap saling menghormati aturan, di mana dalam prinsip ini menyeratkan perlunya dikembangkan perangkat hukum dan aturan yang berlaku secara multilateral dan diharapkan semua pihak dapat tunduk dan menghormati hukum atau aturan multilateral tersebut. Selanjutnya ada prinsip dukungan bagi perdagangan multilateral. Di sini prinsip yang memperkuat prinsip kedua agar semua pihak mendukung perdagangan global dalam mewujudkan satu kesatuan ekonomi dunia. Selanjutnya ada prinsip sikap hormat bagi lingkungan alam. Prinsip keenam ini meminta kesadaran semua pelaku bisnis akan pentingnya bersama-sama menjaga lingkungan bumi dan alam dari berbagai tindakan yang dapat memboroskan sumber daya alam atau mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Lalu prinsip yang terakhir yaitu menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Prinsip ketujuh ini mewajibkan semua pelaku bisnis untuk mencegah tindakan-tindakan tidak etis seperti penyuapan, pencucian uang, korupsi, dan praktik-praktik tidak etis lainnya. Selanjutnya ada prinsip etika bisnis menurut Sonny Kerak tahun 1998. Setidaknya ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis. Yaitu yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Selanjutnya ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sendiri dibagi menjadi 4. Dan untuk yang pertama itu ada lingkungan bisnis, lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini mencakup preferensi, pelanggan, dan kecenderungan sosial dalam bisnis. Jadi, suatu bisnis itu lebih mengarah kemana, siapa aja pelanggannya, siapa aja pemasoknya, dan itu merupakan lingkungan sosial dari suatu bisnis. Kemudian, ada juga lingkungan industri, di mana lingkungan industri ini berkaitan dengan suatu industri dan beberapa bisnis dengan jenis industri yang sama atau jenis operasi yang sama. Kemudian lingkungan selanjutnya adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini adalah kondisi perekonomian di sekitar perusahaan. Bisa jadi para mitra bisnis lain atau para pelaku bisnis di sekitar, baik itu pelanggan maupun para penjual yang ada di lingkungan sekitar bisnis tersebut. Kemudian ada lingkungan global. Lingkungan global adalah lingkungan yang mempengaruhi semua kondisi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila secara langsung bisa dipengaruhi mungkin dari pesaing bisnis atau mitra bisnis lainnya, dan secara tidak langsung itu dapat juga berasal dari regulasi maupun isu-isu global yang sedang terjadi. Baik, berikutnya ada hubungan industrial. Menurut Profesor Imam Supomo SH, hubungan industrial merupakan hubungan antara para pelaku kegiatan produksi, yaitu pekerja atau pengusaha, untuk menghasilkan suatu barang dan jasa sebagai hasil usaha, dan pemerintah yang mengayomi dan berkepentingan untuk pembinaan ekonomi nasional. Oke, selanjutnya hubungan industrial ini merujuk pada sistem sosial yang disebut dengan sistem sosial autopolitik. Nah, sistem ini tuh menggambarkan 5 jenis sistem. Yang pertama itu ada sistem interaksi, yang merupakan sistem sosial yang dicirikan oleh komunikasi antar partisipan yang ada. Kemudian ada sistem organisasi, merupakan sistem komunikasi tanpa perlunya pihak yang berbicara. Kemudian ada sistem konflik, yaitu hubungan antara dua entitas yang saling berkontradiksi. Yang keempat itu ada sistem imun, yaitu hubungan antara dua entitas yang satu menguatkan yang lain. Dan yang terakhir yaitu ada sistem fungsi, yaitu sistem sosial yang mencakup fungsi keempat sistem tersebut. Berikutnya ada teori hubungan industrial.
pandangan teoretikus hubungan industrial itu menjelaskan 3 perspektif teori besar dalam menganalisis dan memahami hubungan di tempat kerja. Nah, masing-masing itu menawarkan sebuah pandangan tentang hubungan ketenaga kerjaan dan oleh karenanya akan menafsirkan konflik tempat kerja, peran dari serikat, dan juga peraturan kerja yang berbeda. Nah, menurut M. Judy Mukzam, itu ada 3 perspektif teori besar. Yang pertama itu ada teori unitarism, yaitu organisasi dianggap sebagai keluarga bahagia di mana seluruh lapisan karyawan memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu ada teori pluralism, organisasi terdiri dari subkelompok yang memiliki kepentingan yang kuat dan berbeda. Nah, subkelompok di sini tuh maksudnya adalah manajemen dari pihak pekerja. Dalam teori ini, konflik itu sifatnya melekat pada interaksi antara pekerja dengan pengusaha, namun masih dapat dikendalikan melalui perundingan sehingga tidak mengganggu berjalannya organisasi. Dan yang terakhir itu ada teori radikal, yaitu hubungan industrial dianggap sebagai konflik struktural abadi antara pekerja dan pengusaha. Nah, konflik ini dapat terjadi karena adanya perbedaan fungsi kerja dan karena ketimpangan kekuasaan. Konflik dalam teori ini juga dipandang sebagai hal yang tidak dapat dihindari. Berikutnya ada pemangku kepentingan dalam bisnis. Yang pertama itu terdiri dari pemilik atau orang yang mendirikan suatu bisnis. Kemudian yang kedua yaitu ada kreditur atau pihak yang membantu dalam penyediaan dana di luar dana pemilik dan juga investor. Kemudian ada tenaga kerja yang merupakan orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan operasional bisnis. Kemudian yang keempat itu ada pemasok atau pihak yang menyediakan sumber daya kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah pelanggan. Selanjutnya adalah prinsip hubungan industrial, yaitu ada kepentingan bersama antara atasan dengan para karyawan perusahaan, lalu ada kemitraan saling menguntungkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman kerja, produktivitas, kesejahteraan bersama, dan kekeluargaan. Selanjutnya adalah hakikat hubungan industrial. Hakikat hubungan industrial yang baik itu pertama, terciptanya hubungan kerja yang baik yang memberikan wadah untuk saling memahami antara atasan dengan para karyawannya. Yang kedua, menciptakan pemikiran kooperatif dan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, meningkatkan moral pengusaha dan usaha mereka dalam memberikannya maksimal. Selanjutnya adalah konsep hubungan industrial. Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek pembentukan pengetahuan. Hubungan industrial bertujuan untuk memahami hubungan ketenagakerjaan dan institusi-institusinya melalui penelitian dengan ketat dan kualitas yang tinggi. Aspek yang kedua, aspek penyelesaian masalah. Hubungan industrial bertujuan untuk merancang kebijakan dan institusi-institusi untuk membantu hubungan ketenagakerjaan berjalan dengan baik. Lalu, aspek yang ketiga adalah aspek etika. Hubungan industrial yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip norma mengenai pekerja-pekerja dan hubungan ketenagakerjaannya, khususnya mengenai penolakan atas perlakuan kepada pekerja sebagai komoditi yang mengedepankan pandangan bahwa pekerja-pekerja sebagai manusia di dalam masyarakat demokrasi yang patuh atas hak asasi manusia. Baik, selanjutnya bicara mengenai pelaksanaan hubungan industrial. Yang pertama ada Serikat Pekerja. Merupakan organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja dan untuk pekerja yang tujuannya melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja, dan merupakan salah satu pihak yang bekerja sama dengan perusahaan. Dalam serikat pekerja ini ada tujuannya di antara lain yaitu yang pertama, menjamin dan meningkatkan standar hidup dan situasi ekonomi para anggotanya. Yang kedua, meningkatkan dan memastikan keamanan individu terhadap ancaman dan situasi yang mungkin timbul dari fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Yang ketiga, mempengaruhi perimbangan kekuatan dalam sistem sosial sedemikian rupa sehingga mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan serikat pekerja.
Yang keempat, untuk mempromosikan kesejahteraan semua orang yang bekerja untuk mencari nafkah, baik itu mereka anggota serikat pekerja ataupun bukan. Dan terakhir, menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakan dan praktik subjektif dan sewenang-wenang di tempat kerja. Selanjutnya, pelaksanaan hubungan industrial, lembaga kerja bipartit. Sini merupakan forum komunikasi dan konsultasi hubungan industrial dalam suatu perusahaan yang beranggotakan pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh. Setiap perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 50 orang pekerja atau buruh wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Yang C atau yang ketiga yaitu organisasi pengusaha. Seperti pekerja, pengusaha memiliki hak dan kebebasan untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perkumpulan perwakilan pengurus perusahaan merupakan mitra serikat pekerja dan pemerintah dalam pembentukan hubungan kerja dan pasar tenaga kerja. Asosiasi pengusaha dapat dibentuk menurut sektor atau jenis perusahaan, mulai dari tingkat daerah hingga kabupaten, dari tingkat provinsi hingga pusat ataupun nasional. Yang keempat ada lembaga kerjasama tripartit, yaitu merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan refleksi masalah ketenaga kerjaan yang terdiri dari organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Lembaga kerjasama tripartit terdiri dari lembaga kerjasama tripartit nasional, provinsi, dan administrasi atau kota, dan lembaga kerjasama tripartit di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya ada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang pada dasarnya mencakup peraturan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan tentang jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan perburuhan, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada perjanjian kerja bersama yang terdiri dari perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit dan apabila perundingan bipartit gagal, maka mekanisme konsiliasi atau arbitrase dapat dilakukan. Jika mediasi dan arbitrase gagal, perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan di hadapan pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya adalah perselisihan hubungan industrial. Untuk perselisihan hubungan industrial ini telah dirangkum atau telah dicakup dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1. Perselisihan hubungan industrial ini berkaitan juga terkait terutama pada para pengusaha hubungannya dengan para tenaga kerja. Kemudian ada jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak ini terjadi akibat tidak terpenuhinya hak serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang atau biasanya dikarenakan adanya suatu kejanggalan. Kemudian jenis yang kedua adalah perselisihan dikarenakan kepentingan. Terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat. Jadi pendapat dari para pengusaha dan para pekerja atau buruh itu berbeda. Kemudian PHK. PHK ini terjadi karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para serikat pekerja maupun para buruh. Dan itu bisa menimbulkan suatu perselisihan hubungan industrial apabila PHK tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian besar para pekerja. Kemudian perselisihan diakibatkan antar serikat. Terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang keanggotaan, kewajiban, dan hak serikat.
Untuk perselisihan antar serikat ini juga bisa terjadi dalam internal. Contoh dalam serikat buruh atau serikat pekerja bisa juga terjadi perselisihan karena adanya peraturan-peraturan baru ataupun kewajiban-kewajiban baru yang tidak semua anggota serikat mementingkan hal tersebut. Kemudian untuk perselisihan hubungan industrial, penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan yang terakhir pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dan untuk penyelesaiannya sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada penyelesaian secara litigasi maupun penyelesaian secara non-litigasi. Penyelesaian melalui litigasi adalah melalui proses pengadilan resmi di Indonesia, yaitu PHI, atau Pengadilan Hubungan Industrial. Dan penyelesaian secara litigasi ini diharapkan menjadi penyelesaian paling akhir atau jalan terakhir, karena mengutamakan terlebih dahulu penyelesaian hubungan industrial itu melalui penyelesaian non-litigasi atau melalui proses yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang AAPS. Nah, penyelesaian hubungan industrial secara non-litigasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mediasi. Mediasi ini pihak ketiga hanya bertugas untuk menjembatani tanpa menengahi atau memberikan pendapat. Jadi apabila terjadi perselisihan antara pihak A dan pihak B, ada seorang mediator yang nantinya akan memediasi kedua pihak tersebut tanpa dapat memberikan pendapat maupun tanpa dapat memberikan suatu pengaruh. Kemudian yang kedua ada konsoliasi. Konsoliasi ini pihak ketiga dapat memberikan pendapat dalam menengahi musyawarah, namun pendapatnya tidak terikat. Jadi ini seperti mediasi, tapi di sini bukan mediator, melainkan konsoliator, dan konsoliator ini juga dapat memberikan suatu pendapat, namun itu tidak mutlak dan tidak terikat gitu. Jadi semuanya kembali lagi kepada kedua belah pihak yang sedang berselisih. Kemudian yang terakhir secara arbitrase, di mana arbitrase ini pihak ketiga memiliki hak untuk memberikan putusan yang bersifat final serta mengikat para pihak, dan arbitrase ini diutus dari masing-masing serikat. Kemudian untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara litigasi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu melalui PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial sendiri adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan industrial yang diharapkan menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan berikut ada daftar pustaka dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.